Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Subianti akan mempresentasikan tugas UTS Tren Riset Sains dan Pendidikan, yaitu sebuah jurnal yang berjudul System Implementation of Augmented Reality Application Student Worksheet. Tingkat pendidikan sains di Indonesia sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan. Menurut The Learning Chart, peringkat mutu pendidikan Indonesia adalah peringkat 40 dari 40 negara. Hal ini berarti banyak yang harus dibenahi dan diperhatikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah pada sistem penyampaian materi pelajaran beserta proses dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Kesuksesan pendidikan tidak bisa terlepas dari hal tersebut, baik pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kurangnya pemahaman peserta didik terhadap sains tergambar pula berdasarkan survei Program of International Student Assessment atau PISA yang menggambarkan posisi prestasi sains Indonesia yang berada di posisi 64 dari total 65 negara yang disurvei. Dan pada tahun 2012 sebesar 64 dari 65 negara yang disurvei. Namun meskipun hasil peningkatan tersebut cukup signifikan, tingkat prestasi sains masih jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Indonesia masih berada di peringkat kelas bawah dan kalah jauh dengan Singapura. Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang memerlukan banyak media. Untuk menyampaikan maupun menjelaskan materi dalam pelajaran fisika tidak hanya belajar sebatas konsep maupun rumus saja, melainkan banyak kejadian yang tidak bisa dipahami dengan hanya membaca apalagi mendengar lewat ceramah. Namun dalam survei yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 5 Jakarta, yaitu guru fisika menyatakan bahwa proses praktikum masih banyak kendala dan menyebabkan tujuan dari praktikum tersebut tidak tercapai. Banyak hal yang membuat tidak maksimalnya praktikum, diantaranya adalah jumlah siswa yang terlalu banyak, tidak adanya lembar kerja siswa yang interaktif, dan keterbatasan media. Baiklah, berlanjut untuk metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sistem perangkat lunak, sehingga dalam pembuatannya menggunakan metode pengembangan sistem yang sesuai dengan kaidah rekayasa perangkat lunak. Penelitian ini menggunakan metode sistem Life Cycle Development atau SLDC, tipe waterfall atau selanjutnya disebut dengan metode waterfall. Metode ini dipilih karena tahapannya yang sistematis dan mudah untuk diaplikasikan. Tahapan pengembangan sistem dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, permodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem ke para pengguna atau deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Namun dalam penelitian ini belum meliputi tahap deployment karena keterbatasan peneliti dalam menyebarkan aplikasi kepada pengguna secara luas. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan aplikasi yang secara sistem telah berjalan dengan baik. Hasil dari pengembangan aplikasi secara sistematis dijabarkan menggunakan metode waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi dalam augmented reality pada lembar kerja peserta didik untuk pelaksanaan pembelajaran. Setelah dilakukan pengujian dengan metode black box testing, didapatkan hasil pengujian bahwa persentasi keberhasilan dalam sistem aplikasi ini adalah 100%, sudah berfungsi dengan baik pada penggunaan di smartphone, sehingga aplikasi ini sudah dapat digunakan pada pengguna dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.